Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeli Fitriani, NIM F20210147. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Farmasi Fakultas Sains Universitas Mandala Waluyo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Pertama-tama saya akan menjelaskan anatomi fisiologi hidung. Secara anatomi, hidung adalah penunjulan pada vertebrata yang mengandung nostril yang menyaring udara untuk pernapasan. Secara fisiologi, hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara, menyaring udara, menghangatkan udara, dan juga berperan dalam resonansi suara. Selanjutnya, anatomi hidung bagian luar. Hidung itu berbentuk piramid, yang bagian-bagiannya pertama yaitu pangkal hidung atau ragik, batang hidung atau dominasi, puncak hidung atau apex nasi, cuping hidung atau ala nasi, kolumella, dan juga lubang hidung. Selanjutnya, kerangka luar pembentuk hidung. Hidung bagian luar ini 2/5-nya dibentuk oleh kerangka tulang dan 3/5-nya tulang rawan yang dilapisi oleh kulit serta jaringan ikat. Kerangka luar ini terdiri dari cartilago lateralis superior, septum, cartilago lateralis inferior, cartilago ala minor, processus frontalis tulang maksila, dan tulang hidung. Selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi hidung bagian dalam. Hidung bagian dalam terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu lubang hidung. Hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomi disebut dengan nares. Hidung lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan dan disebut sebagai septum. Lubang hidung kanan dianggap seperti matahari karena bersifat panas. Ini dikarenakan fungsinya untuk mengeluarkan udara panas dari dalam tubuh, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran zat atau sekresi asam. Sedangkan lubang kiri berkarakter dingin dan dianggap seperti bulan. Ini dikarenakan fungsinya mengeluarkan udara dingin dan meningkatkan pengeluaran alkali yang bersifat basah. Pernapasan melalui lubang hidung kiri mempengaruhi aktivitas otak kanan, dan juga sebaliknya, pernapasan melalui lubang kanan akan mempengaruhi aktivitas di otak kiri. Bagian selanjutnya yaitu bulu hidung atau rambut hidung. Merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan. Bagian yang ketiga yaitu septum atau pemisah hidung. Ini pembatas antara lubang kiri dan lubang kanan. Septum terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Dinding septum dilapisi oleh lendir dan pembuluh darah sehingga berfungsi untuk melembabkan dan mengatur suhu udara yang masuk. Bagian yang keempat yaitu rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga berfungsi untuk menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara di dalam rongga hidung. Dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir dan bulu hidung, dan bagian rongga ini dibentuk oleh tulang tengkorak yang membentuk dinding-dinding hidung. Bagian yang kelima yaitu silia. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Seperti namanya saraf pembau, bagian yang kelima yaitu silia. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian yang kelima yaitu silia. Silia atau bulu hidung merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau.
mengirim udara yang masuk, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Seperti namanya saraf pembau, silia ini berfungsi sebagai penerima rasa berupa bau. Dialah yang menjadi reseptor utama indera penciuman kita. Ketika ada aroma di dekat kita, saraf pembau akan menerima dan melanjutkannya ke otak, sehingga kita dapat mengetahui bau tersebut. Bagian yang keenam yaitu saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori merupakan salah satu saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori merupakan saraf kranial yang berfungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini menerima rangsang berupa bau yang terbawa bersama udara, lalu dihirup dan dikirimkan informasi tersebut ke otak dengan atau dalam bentuk impuls. Bagian yang keenam yaitu selaput lendir. Selaput lendir berfungsi untuk menghasilkan mukus yang akan membantu rambut hidung untuk memperangkap kotoran yang ikut masuk bersama dengan udara pernapasan, serta untuk melembabkan udara pernapasan. Selanjutnya, sinus hidung. Sinus merupakan struktur berupa rongga yang terletak di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini sering disebut dengan sinus paranasal. Semua sinus ini akan bermuara di rongga hidung. Sinus hidung berfungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. Adapun 4 sinus hidung yaitu sinus maxillaris yang berada di tulang pipi, sinus frontalis yang berada di tengah dahi, sinus ethmoidalis yang berada di antara mata, dan sinus sphenoidalis yang berada di belakang rongga mulut. Selanjutnya yaitu fisiologi hidung. Fungsi hidung yaitu pertama, bekerja sebagai saluran udara pernapasan. Kedua, sebagai penyaring napas yang akan dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang ketiga, dapat menghangatkan udara pernapasan oleh mukosa. Yang keempat, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit dan terdapat dalam selaput lendir atau mukosa dalam hidung. Yang kelima, sebagai indera penciuman. Yang keenam, sebagai tempat pengaturan suara. Dan yang ketujuh, sebagai pemberi rasa pada makanan atau bekerja sama dengan indera pengecap. Selanjutnya yaitu cara kerja indera penciuman manusia. Bagaimana cara kerja penciuman bau? Reseptor penciuman sebagai sistem kunci yang akan merespon terhadap jenis bau. Hanya molekul tertentu yang sesuai dengan reseptor tertentu yang dapat kita rasakan sebagai bau. Ketika molekul yang terdapat dalam selanjutnya yaitu proses mencium pada manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kerja penciuman bau? Jawabannya yaitu reseptor penciuman sebagai sistem kunci yang akan merespon terhadap jenis bau. Hanya molekul tertentu yang sesuai dengan reseptor tertentu yang dapat dirasakan sebagai bau. Ketika molekul yang datang dan hingga pada reseptor yang tidak cocok, maka akan terjadi gerakan sebuah kirografi yang rumit dari reaksi biokimia dalam hidung. Kemudian meneruskannya sinyal lewat saraf yang dikirim ke otak yang hanya kita anggap sebagai bau. Lanjut di topik pembahasan yang kedua yaitu anatomi fisiologi lidah. Pertama-tama kita mengetahui. Lanjut di topik yang kedua yaitu anatomi fisiologi lidah atau indera pengecap. Pengertiannya yaitu lidah merupakan indera pengecap. Pengertiannya yaitu lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Lidah ini merupakan kumpulan otot-otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dan mengunyah
Selain itu, lidah dikenal sebagai indera pengucap yang memiliki banyak struktur tunas dan ucap. Lidah juga turut membantu dalam tindakan berbicara. Struktur hubungan lainnya yang berhubungan dengan lidah sering disebut dengan lingual dari bahasa Latin. Selanjutnya yaitu bagian-bagian lidah. Secara garis besar, bagian-bagian lidah dapat dikelompokkan menjadi 5 area, yaitu pertama dasar lidah, kedua badan lidah, ketiga ujung lidah, keempat dorsum lidah, dan yang kelima bawah lidah. Selanjutnya itu tipe-tipe papila lidah. Papila terdapat di permukaan lidah. Terdapat struktur yang membentuk seperti rambut-rambut halus yang bernama papila. Papila inilah yang membuat lidah terasa sedikit kasar saat disentuh. Di atas papila terdapat ribuan sel pengecap berupa saraf yang menghubungkan saraf di lidah dengan reseptor di otak. Struktur yang terlihat seperti rambut-rambut halus ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yang masing-masingnya memiliki bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Pertama itu tipe papila circumvallata. Yang kedua yaitu papila filiformis. Tipe papila yang pertama yaitu papila circumvallata. Papila circumvallata merupakan papila yang berukuran lebih besar dari papila lainnya, tetapi bentuknya cenderung lebih datar. Papila ini berada di 2/3 belakang lidah. Yang kedua yaitu papila filiformis. Papila ini terletak sejajar dengan sulcus terminalis dan berbentuk panjang serta berjumlah cukup banyak. Papila jenis ini memiliki ujung saraf yang sensitif terhadap sentuhan. Papila yang ketiga yaitu papila spoliata. Ini terletak di sebelah kiri dan kanan lidah. Jumlah papila ini tidak banyak dan ukurannya pun tidak besar. Namun, mereka tetap memiliki reseptor rasa yang berguna dalam proses pengecapan. Dan yang keempat yaitu papila fungiformis. Papila ini berbentuk seperti jamur dan tersebar di antara papila filiformis. Seringkali papila jenis ini terlihat sebagai bercak merah di lidah. Papila ini banyak ditemukan di ujung dan samping lidah. Selanjutnya yaitu sulcus terminalis. Sulcus terminalis memiliki bentuk seperti huruf V seperti yang dilihat di gambar, dan merupakan bagian lidah yang memisahkan anterior dan posterior lidah. Permukaan anterior terdiri atas puncak dan ujung lidah, sedangkan posterior terdiri atas akar lidah yang berkaitan dengan tulang hyoid dan saraf-saraf di glossopharyngeal. Selanjutnya yaitu tonsil. Tonsil merupakan kumpulan dari jaringan getah bening atau limfoid yang terletak di dalam rongga mulut. Tonsil ini memiliki fungsi sebagai penyaring bakteri dan kuman yang masuk ke dalam tubuh, baik melalui jalur udara atau alat pernapasan maupun lewat jalur makanan. Selanjutnya, berdasarkan letaknya dalam rongga mulut, tonsil terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tonsil palicina, tonsil pharyngeal, dan tonsil lingual. Tonsil palicina merupakan tonsil yang sering disebut sebagai amandel dan terletak di kiri dan kanan rongga mulut. Tonsil pharyngeal disebut juga sebagai adenoid dan terletak di bagian dinding belakang nasofaring. Tonsil yang ketiga yaitu tonsil lingual, merupakan tonsil yang terletak pada daerah pintu masuk saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Selanjutnya itu frenulum linguae. Frenulum lingua atau frenulum lidah adalah selaput lendir yang letaknya memanjang dari lantai mulut hingga ke garis tengah sisi bawah lidah, seperti yang dilihat di gambar. Frenulum lingua sebenarnya membatasi pergerakan lidah. Bahkan, bagi beberapa orang dengan frenulum lingua yang pendek, mereka akan mengalami kesulitan dalam berbicara. Fungsi utama dari frenulum lidah adalah untuk menghubungkan lidah dengan lantai mulut dan menjaga agar lidah tetap pada tempatnya. Selanjutnya yaitu otot-otot lidah. Otot-otot lidah terbagi atas 2, yaitu otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik ini merupakan otot-otot yang melakukan gerakan-gerakan halus,
Sedangkan otot ekstrinsik merupakan otot-otot yang melakukan gerakan-gerakan kasar yang sangat penting pada saat mengunyah dan menelan. Otot-otot ekstrinsik pada lidah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu otot genioglossus, yang kedua yaitu otot hyglossus, otot yang ketiga yaitu otot staiglossus, dan otot yang kelima yaitu otot palatoglossus. Selanjutnya yaitu otot-otot ekstrinsik pada lidah. Otot-otot ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu otot longitudinal superior, yang kedua yaitu otot longitudinal inferior, yang ketiga otot vertikal, dan yang keempat yaitu otot transversi. Selanjutnya yaitu fungsi lidah. Yang pertama yaitu sebagai alat mengecap. Semua papila lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih, yang umumnya dapat dirasakan pada monosodium glutamat atau MSG. Fungsi yang kedua yaitu membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Fungsi yang ketiga yaitu membantu dalam mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Fungsi yang keempat yaitu membantu menelan. Setelah makanan dikunyah menjadi halus, lidahlah yang akan mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh organ pencernaan. Fungsi yang kelima yaitu membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidah saat mengisap air susu ibunya atau saat kita orang dewasa mengisap pipet atau sedotan. Fungsi yang keenam yaitu membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif, sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya dalam mulut kita, misalnya duri ikan. Selain itu, dengan fungsi ini, lidah juga bisa membantu mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut atau terselip di sela-sela gigi. Fungsi yang ketujuh yaitu melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingua. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut bersamaan dengan amandel. Tonsil lingual bertugas untuk melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk ke dalam mulut. Selanjutnya itu persarafan pada lidah. Persarafan pada lidah dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu saraf sensori, yang kedua saraf pengecap, dan yang ketiga saraf motorik. Vaskularisasi lidah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arteri lingualis. Arteri lingualis merupakan cabang dari arteri korotis eksterna. Arteri ini terus berjalan melewati otot-otot pengunyahan bagian posterior menuju tulang hyoid. Kemudian bersama-sama dengan nervus, hipoglossus, dan vena lingualis menuju otot-otot hyoglossus. Setelah melewati otot hyoglossus, arteri lingualis bercabang, yaitu rami dorsalis lingual dan ujung anterior terbagi menjadi 2 cabang, yaitu arteri sublingualis berjalan di antara otot genioglossus dan glandula sublingual. Dan yang kedua yaitu arteri lingualis profunda yang terletak di bagian lateral permukaan bawah lidah. Vaskularisasi yang kedua yaitu pembuluh limfa. Pembuluh limfa berjalan di belakang papilla circumvallata menuju posterior menembus dinding faring dan memasuki nodus limfatikus di daerah cervical yang terletak di sebelah lateral vena juga jugularis interna. Pembuluh limfa terbagi menjadi 2 yaitu pembuluh marginal dan pembuluh sentral. Bagian vaskularisasi yang ketiga yaitu vena-vena pada lidah. Vena lingualis profunda terletak pada membran mukosa bagian lantai bawah lidah.
profunda dan vena sublingualis bergabung dengan dorsal lingualis di daerah posterior dari otot euglossus lalu berjalan menuju vena jugularis. Selanjutnya itu cara lidah menanggapi rangsangan. Lidah dapat menerima rangsangan kimia yang terlarut dalam minuman yang kita minum. Pada kasus makanan, ada sebuah proses pemindahan di mana sebuah makanan yang akan dihaluskan bersama dengan ludah. Nah, pada proses ini, maka bahan kimia atau molekul rasa yang ada di dalam makanan akan terlarut bersama dengan air liur, kemudian masuk ke dalam lubang pengecap. Di dalam lubang pengecap, bahan kimia akan dideteksi oleh pengecap rambut sehingga dapat menimbulkan perbedaan potensial di sensor sel atau sel gustatory hingga menghasilkan impuls saraf yang kemudian diteruskan ke dalam sistem saraf pusat. Adapun otak bagian yang menerima rangsangan ini yakni saraf kranial 7 atau facial dan saraf kranial 9 atau glossopharyngeal. Lanjut di topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai anatomi fisiologi kulit. Secara definisi, kulit adalah organ terluar yang melapisi tubuh manusia. Pada manusia, kulit merupakan organ terbesar dari sistem yang menutupi. Kulit memiliki beberapa lapisan ektodermal dan sebagai penjaga otot-otot yang mendasarinya, tulang, ligamen, dan juga organ-organ internal lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik kulit. Kulit mempunyai karakteristik diantaranya yaitu beratnya diperkirakan sekitar 7% dari berat tubuh total. Luasnya 1,50 meter sampai 1,75 meter. Tebal rata-ratanya 1,22 mm. Daerah yang paling tebal memiliki tebal 66 mm pada telapak tangan dan telapak kaki, dan yang paling tipis yaitu 0,5 mm pada daerah penis. Struktur kulit pada manusia terbagi menjadi 3, yaitu epidermis atau lapisan luar atau kulit, yang kedua yaitu dermis, lapisan dalam atau kulit jangat, dan yang ketiga yaitu hipodermis atau lapisan pengikat bawah kulit atau lapisan lemak kulit. Selanjutnya saya akan menjelaskan lapisan kulit yang pertama, yaitu epidermis. Merupakan salah satu lapisan anatomi kulit adalah epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia yang selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 50 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapis lapisan kulit mati. Di sini fungsi epidermis bekerja. Fungsi yang pertama yaitu membentuk sel-sel kulit baru. Sel-sel kulit baru diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan paling luar dalam waktu 1 bulan. Fungsi epidermis yang pertama yaitu membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit diproduksi di bagian dasar epidermis. Sel-sel kulit yang baru terbentuk akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel-sel kulit mati. Fungsi yang kedua yaitu memberikan warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit, yaitu sel-sel yang produksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Fungsi melanin adalah melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Fungsi yang ketiga yaitu melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas yang menjadi penyebab kulit kering. Lapisan-lapisan kulit epidermis. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan. Yang itu pertama stratum corneum, yang merupakan lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua yaitu stratum lucidum, lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga yaitu stratum granulosum, yang merupakan tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat yaitu stratum spinosum, yang merupakan keratinosit yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan interseluler
yang disebut dengan desmosom. Dan yang terakhir adalah stratum germinativium atau stratum basal, merupakan tempat produksi keratinosit yang utama, seperti yang telah diterangkan pada gambar. Selain sel-sel yang mengandung keratinosit, di kulit juga terdapat lapisan sel non-keratinosit. Yang pertama yaitu sel melanosit, sel yang memproduksi melanin alias pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Yang kedua itu sel langeat, yang merupakan sel yang berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Yang ketiga itu sel Merkel, sel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. Pada lapisan epidermis paling bawah terdapat lapisan kulit tipis yang bernama membran dasar yang memisahkan antara area kulit dengan lapisan dermis. Area kulit yang dimaksud adalah dermoepidermal. Lapisan kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal dikarenakan terdapat pembuluh darah dalam saraf kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, follikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi dari kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Kulit dermis ini strukturnya terdiri dari pembuluh darah, pembuluh limfe, sensori somatik nerve ending, kelenjar pseudostrifera dan ductusnya, follikel rambut, dan juga M. erector pili. Fungsi dari kulit dermis yaitu pertama, merasakan sakit dan sentuhan. Pada lapisan dermis terdapat ujung-ujung saraf dengan reseptor yang berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, sakit, gatal, panas, dingin atau lainnya. Fungsi yang kedua yaitu memproduksi keringat dan minyak. Keringat dibutuhkan untuk menurunkan suhu tubuh dan minyak dibutuhkan agar kulit tetap terasa lembab dan lembut. Fungsi yang ketiga yaitu menumbuhkan rambut. Follikel rambut yang berada di lapisan kulit dermis berfungsi untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah maupun seluruh tubuh. Dan fungsi yang keempat yaitu melawan infeksi. Pembuluh limfatik di lapisan kulit dermis adalah bagian penting dari sistem imunitas tubuh untuk menghalangi terjadinya infeksi. Lapisan yang ketiga yaitu hipodermis atau lapisan subkutan. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah dan paling dalam. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ-organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Selanjutnya, selain 3 lapisan kulit tadi, di dalam kulit juga terdapat follikel rambut dan batang rambut. Follikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Follikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi follikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, ataupun seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Follikel rambut berhubungan dengan otot erector pili atau otot rambut, yakni otot kecil yang saat berkontraksi dapat menyebabkan rambut menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Sementara batang rambut adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit. Selanjutnya yaitu kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke follikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar ini terletak pada lapisan kulit dermis. Selanjutnya itu kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya,
Fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yakni kelenjar ekrin dan kelenjar apokirin. Kelenjar ekrin adalah kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini biasanya ditemukan di dahi serta telapak tangan dan kaki. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar apokirin. Kelenjar ini adalah kelenjar keringat yang lebih besar. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat follikel rambut, seperti area ketiak atau kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Selanjutnya yaitu pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit, sekaligus mengangkat limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung-ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Fungsi kulit secara umum. Yang pertama yaitu melindungi tubuh. Salah satu fungsi kulit manusia yang paling utama adalah sebagai pelindung tubuh dari patogen penyebab penyakit. Hal ini tak terlepas dari fungsi sel-sel Langerhans yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Fungsi kedua yaitu sebagai indera perasa. Fungsi kulit manusia yang tak kalah penting adalah sebagai indera perasa. Ini dikarenakan kulit memiliki ujung-ujung saraf yang mampu mendeteksi sentuhan, suhu, tekanan, getaran, dan cedera. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Fungsi kulit manusia berikutnya adalah sebagai tempat penyimpanan lemak dan cairan. Fungsi lemak ini dapat melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, maupun organ-organ di dalamnya. Fungsi yang keempat yaitu mengatur suhu tubuh. Fungsi kulit manusia mampu menjaga suhu tubuh tetap normal. Ini artinya, jika kulit terlalu panas, maka pembuluh darah akan melebar dan melepaskan panas. Saat kulit kedinginan, pembuluh darah akan menyerut untuk menyimpan panas sehingga suhu tubuh tetap normal. Fungsi yang kelima yaitu tempat pembentukan vitamin D. Lapisan epidermis kulit manusia juga mensintetis vitamin D saat terkena radiasi UV, di mana terdapat suatu bentuk vitamin D3 yang disintetis dari turunan kolesterol steroid di kulit dan akan aktif jika terpapar sinar matahari. Bentuk ini disebut dengan cholecalciferol yang memiliki peranan penting untuk penyerapan normal kalsium dan fosfor yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang. Fungsi yang terakhir yaitu alat ekresi. Kelenjar-kelenjar kulit akan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urin, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori yang ada. Sekian dan terima kasih. Apabila dalam video dan penjelasan saya banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.